أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat fitri yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur kepadanya. Bersyukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Disampaikannya kita di awal bulan Syawal ini, setelah menyempurnakan ibadah siam kita di bulan Ramadan, merupakan nikmat yang paling nyata yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah kita menyelesaikan salah satu ibadah yang Allah fardukan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di bulan Syawal ini, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pernyataan dari salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, min afdali anwa'is syukur, syukur yang paling afdal yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengapa ketika kita bisa memasuki bulan Syawal, kita dianjurkan untuk banyak berzikir, di antara lantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula kepada segenap sahabat beliau, tabi'in dan orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh puasa Ramadan, Idul Fitri kita ingin membahas sekaligus sebagai media kita untuk mengevaluasi diri, filosofi dari puasa Ramadan yang kita lakukan, juga Idul Fitri yang kita rayakan, dan filosofi daripada bulan Syawal yang kita semua sekarang telah berada di bulan tersebut. Kemudian sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Ada sebagian orang yang menilai Ramadan itu sebagai bulan pelatihan, bulan tarbiyah. Tapi juga ada yang menilai Ramadan sebagai bulan ujian. Kalau kita berbicara ujian, khususnya kepada anak-anak kita atau adik-adik kecil kita yang sekolah, ketika ujian dan menjelang ujian, memang mereka berusaha untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin
Meskipun kadang-kadang didapati juga ada orang atau ada anak yang ketika ujian juga dia cuek, tidak persiapan maksimal. Tapi secara umum kalau kita dapati anak-anak kita besok mau ujian, persiapan yang dilakukan itu berusaha untuk maksimal. Tapi lihat apa yang terjadi setelah ujian. Setelah ujian yang ada adalah liburan. Ketika liburan maunya refreshing, buku diletakkan, belajar ditinggalkan. Mengapa? Sudah selesai masa ujiannya, sekarang giliran datangnya liburan. Nah, orang-orang yang mensikapi Ramadan sebagai bulan ujian, seperti ujiannya anak-anak, meskipun kita tidak pungkiri bahwa ada nilai-nilai ujian dalam Ramadan itu. Ujian kesabaran, menahan lapar, dahaga, menahan untuk tidak bermaksiat dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah ini itu ada dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Orang yang mensikapi Ramadan sebagai ujian, kemudian setelah Ramadan seperti anak-anak mensikapi liburan, maka akan muncul fenomena yang tadinya ketika Ramadan rajin membaca Al-Quran, karena sudah liburan Al-Quran kembali ditutup. Yang tadinya rajin melakukan sholat-sholat sunnah, karena sudah masa liburan berhenti sholatnya. Mengapa? Libur. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi golongan orang-orang yang mensikapi Ramadan dengan sikap yang seperti ini. Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan dan pelatihan. Jadi kita di bulan Ramadan ini sudah dididik oleh Allah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah siam. Dilatih 1 bulan penuh melaksanakan qiyam, dibiasakan 1 bulan penuh memperbanyak tilawah Al-Quran. Harapannya setelah pelatihan datanglah ujian. Setelah pelatihan baru datang ujian. Jadi ujian kita itu bukan di bulan Ramadan. Ramadan ini latihan, pretesnya anak-anak. Ya. Latihan menjawab soal, supaya nanti terbiasa dengan pola-pola soal yang disampaikan. Ramadan itu latihan untuk beramal, latihan memperbanyak sholat sunnah, latihan memperbanyak sedekah, tilawah, zikir, sehingga harapannya nanti ketika Syawal kita terbiasa, sudah tiba Syawal ini kita bisa lulus ujian. Itu yang pertama. Filosofi yang kedua, para jamaah rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri, hari raya. Hari raya ini milik siapa? Sudah pantaskah kita ini menjadi orang-orang yang merayakan hari raya? Meskipun tentu semua kita berharap menjadi orang-orang yang memang pantas untuk merayakan hari ini. Ada satu pesan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kepada putrinya terkait hari raya ini. Beliau katakan, laisal id liman labisal jadid, wa innamal id liman khafa yaumal wa'id. Hakikat hari raya itu, kata beliau nasihati putrinya, laisa liman labisal jadid, bukan milik orang-orang yang berpakaian baru. Meskipun berpakaian baru di hari raya itu dianjurkan, karena memang Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam sholat hari raya, sholat Jumat dan hari-hari besar dalam Islam itu mengenakan pakaian terbaiknya. Yang diantara pakaian terbaik itu yang baru yang dimiliki.
tapi itu simbolis. Hakikat hari raya itu innamal id liman khafa yaumal wa'id, adalah milik orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan hari perjumpaan dengan Allah, takut akan hari diancamnya orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Jadi orang yang berhak merayakan Idul Fitri orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Maka demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya milik orang yang berpakaian baru, tapi hari raya itu milik orang yang takwanya bertambah. Taqwahu yazid, karena syariat puasa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, ujungnya di surat Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan berarti sebelum puasa tidak bertakwa, tapi la'allakum tattaqun bertambah, semakin bertambah. Taqwahu yazid, bertambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah kedekatan kita kepadanya, bertambah semangat kita untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Itulah hakikat hari raya. Beliau Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga mengatakan, laisal id, bukanlah hari raya itu liman tazayyana bisyabi, milik orang-orang yang berhias dengan pakaian, wa jamalir rukub, dan kendaraan-kendaraan yang mewah. Innama al-id, sesungguhnya hari raya itu liman ghufirat lahu dzunub, milik orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tentu kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ketika di bulan Ramadan yang lalu kita telah maksimal memohon ampun kepadanya, sehingga di hari-hari terakhir di bulan Ramadan doa yang paling banyak dituntunkan untuk dibaca itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon ampunan kepada Allah. Karena syariat puasa, man shoma ramadhana iman wahtisaban, juga akan berujung kepada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang berpuasa akan Allah ampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhan, orang yang di bulan Ramadan juga akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sudah diampuni dosanya. Orang yang menghidupkan malam-malam yang ditengarai sebagai Firlahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Maka para jamaah rahimakumullah, hakikat Idul Fitri itu dimiliki oleh orang-orang yang telah memaksimalkan diri beribadah kepada Allah. Andai kata kita belum maksimal pun, tetap kita dibenarkan berharap untuk mendapatkan kemuliaan hari besar ini. Apalagi kita sering mendengarkan ada ungkapan minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita menjadi golongan orang-orang baik, kembali menjadi orang-orang yang disucikan dari perbuatan-perbuatan orang-orang. Bagaimana sikap menang yang sejati yang dianjurkan oleh Allah untuk beradab dengannya? Itu terdapat dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang itu ketika menang, yang diperintahkan oleh Allah itu bukan euforia merayakan kemenangan, tetapi diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbik. Ketika orang mendapatkan kemenangan, dia diperintahkan untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
karena kemenangan itu datangnya dari Allah. Di samping itu ketika orang mendapatkan kemenangan diperintahkan untuk wastaghfir, banyak memohon ampun kepada Allah. Bukan kemudian setelah menang menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ini membuat lalai dan terpedaya. Jangan sampai kemenangannya membuat dia lupa diri, kemudian berlaku zalim kepada yang lain. Diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Maka menghiasi hari-hari besar semacam Idul Fitri ini, kita diperintahkan untuk banyak berzikir, banyak bertahmid, banyak bertahlil, banyak bertasbih, dan banyak-banyak beristighfar. Terakhir, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, filosofi setelah Idul Fitri yang dimana kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Syawal. Apa arti Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Kata-kata Syawal itu artinya meningkat, sehingga harapannya seseorang itu ketika berada di bulan Syawal, semangat beramalnya meningkat. Minimal itu meningkatnya tidak sama seperti sebelum Ramadan. Itu minimal. Jadi kalau sebelum Ramadan seseorang merasa dirinya masih banyak malasnya, maka setelah ditarbiyah di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, harapannya di bulan Syawalnya ada peningkatan kualitas dirinya, sehingga antara nama bulan dengan perilaku kita ini ada keselarasan. Makanya nanti di bulan Syawal ini Rasulullah SAW memerintahkan kita, menuntunkan kita untuk menjaga keistiqomahan ibadah kita di bulan Ramadan, salah satunya dengan melaksanakan puasa di bulan Syawal. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang telah genap puasa di bulan Ramadan kemudian menyempurnakan dengan 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka nilainya setara dengan puasa setahun penuh. Begitu Rasul bersabda, Imam Muslim. Ini agar kita bisa menjaga stamina amal. Maka setelah beramal di bulan Ramadan, tidak ada kata berhenti. Amal kita harus kita tingkatkan. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan ayat yang terakhir di surat Al-Hijr, ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai al-maut, sampai mati itu datang menjemputmu. Innallaha lam yaj'al li amal ibni adama ajalan dunal maut, kata beliau. Allah tidak menjadikan ajal berhentinya amal seorang ibnu Adam kecuali kematian. Artinya sebelum mati tidak ada kata berhenti dalam beramal. Yang ada beramal terus, bahkan Syawal berusaha untuk meningkatkan amalnya. Itu tanda keberhasilan seseorang ditarbiyah di bulan Ramadan. Jangan sampai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah semangat kita beribadah hanya di bulan Ramadan. Ada satu pesan dari Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah. Beliau katakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Innamas salihul ladzi yata'abbadullaha sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum, mereka yang tidak kenal ibadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja.
Ramadan semangat untuk ibadah, tapi setelah Ramadan ibarat tadi anak sekolah setelah ujian libur, semua buku diletakkan, waktunya dihabiskan untuk bermain-main. Orang yang seperti ini, kata Bishr Al-Hafi, adalah bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum. Kalau orang yang ketika Ramadan ibadahnya baik saja, lalu ketika Syawal kembali seperti sebelum Ramadan, itu dikatakan seburuk-buruk kaum. Bagaimana kalau ada orang ketika Ramadan ibadahnya belum baik dan Syawal ini tidak berusaha untuk meningkatkan? Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang disebut oleh beliau sebagai bi'sal kaum. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kecuali berusaha untuk setidaknya mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan, yang sudah ditarbiyah kepada kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan, untuk kita biasakan di bulan Syawal, bahkan kalau mungkin ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Karena disadari atau tidak, kita semakin bertambah hari hidup kita di dunia, maka umur kita semakin berkurang, kematian kita semakin dekat. Siap atau tidak siap, setiap kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah memberikan arahan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan salih. Pesan Allah, beramal solehlah. Hanya itu yang akan dibawa menghadap Allah. Kita menghadap Allah tidak membawa dunia. Sebanyak apapun dunia yang kita miliki, ketika kita menghadap Allah, semuanya kita akan tinggalkan. Bahkan pakaian kita pun akan dilucuti. Perhiasan yang selama ini menghiasi mungkin kaum wanita, dari anting, gelang, cincin, kalung, dan lain sebagainya, ketika meninggal dunia pasti akan dilepas, tidak akan dibawa ke alam barzah. Kita akan menghadap Allah dengan membawa kain yang tidak pernah kita pakai di dunia ini, itu kain kafan yang kasar. Yang akan membersamai kita menghadap Allah itu adalah fal ya'mal amalan salihah, beramal soleh. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi momentum tarbiyah Ramadan yang baru saja kita lewati ini harus membekas dalam diri kita, sehingga bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah, yang dengannya kita akan diberikan kabar gembira mendapatkan jannah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ya, orang-orang yang istiqomah di jalan ketaatan, Allah memberikan jaminan akan diberikan kabar bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi Allah hanya menjanjikan surga bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang beramal dan istiqomah dalam ketaatan sampai hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang istiqomah itu berat, tapi istiqomah itu berujung kepada dimasukkannya kita ke dalam jannah, yang memang karakter jannah itu begitu. Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasul, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, tapi kita harus bertahan di atas hal-hal yang tidak kita sukai, yang kalau itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pesan-pesan dalam khutbah Idul Fitri ini kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi diri kami pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, agar kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita di sisa-sisa umur yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar amal-amal yang telah kita lakukan dengan jerih payah kita, dengan bersusah-susah
dengan menahan lapar dan dahaga, menahan kantuk dan letih-letih kita selama Ramadan yang lalu, semuanya diterima menjadi amal saleh kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصدقاتنا وأذكارنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي أويغور وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرهم مؤجلا. اللهم انصرهم مؤجلا. اللهم انصرهم مؤجلا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد.